Hai, kembali lagi di channel Andre Tuan. Hari ini kita akan review dan berbagi pengalaman ketika berinvestasi di Uangmi peer-to-peer lending. Jadi peer-to-peer lending itu sekarang banyak banget diminati masyarakat sebagai alternatif investasi yang menguntungkan. Dan salah satu provider dari peer-to-peer lending yang saya pergunakan adalah Uangmi. Selain itu masih ada beberapa sih, misalnya Coinworks, Amarta, atau EasyCash. Dan keseluruhan peer-to-peer lending yang udah saya pakai, itu udah saya review di video-video terpisah. Linknya saya taruh di deskripsi, dan silakan kamu nonton bagi kamu yang pengen dapat rekomendasi peer-to-peer lending terbaik. Lalu pada hari ini kita akan bahas khusus tentang Uangmi. Dan saya udah pakai Uangmi sejak 9 Juni 2021, dan pertama kali naruh dana sebesar 1 juta. Lalu penempatan dana ini itu meningkat sedikit demi sedikit, dan withdrawal selama 2 bulan terakhir bisa kamu lihat di layar berikut. 8 November cair 11,2 juta, 4 November cair 11,1 juta, 3 November cair 1,1 juta, 27 Oktober cair 5,5 juta, 17 Oktober cair 1 juta, dan 9 Oktober cair 1,1 juta. Totalnya 31,4 juta. Kemudian buat kamu yang tertarik, saya akan coba jelasin dari awal, biar kamu invest itu nggak kayak beli kucing dalam karung. Kamu harus tahu invest di instrumen investasi yang kayak gimana, kenapa dia bisa menguntungkan, dan apa resiko ketika kita berinvestasi di peer-to-peer lending. Sebagai contoh, ada statement, kalau kamu pengen jadi kaya, jadilah pengusaha dan jangan jadi pegawai. Nah, statement ini itu tidak sepenuhnya tepat, karena untuk buka bisnis pun itu ada resikonya. Saya pribadi buka franchise di tahun 2020 dan punya modal itu 100 juta. Dan franchise ini harus tutup di tahun 2021, jadi saya mengalami banyak kerugian. Rugi uang, rugi waktu, dan rugi tenaga. Jadi memang ada pengusaha sukses yang jadi kaya, tapi juga ada nih pengusaha gagal dan kehilangan asetnya. Dan investasi pun seperti itu, layaknya sebuah mata koin, ada sisi keuntungan, tapi juga ada sisi resikonya. Oleh karena itu, video ini saya buat untuk berbagi tentang sisi keuntungan dan juga sisi kerugian ketika investasi di peer-to-peer lending, supaya kamu bisa meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Oleh karena itu, buat kamu yang belum subscribe dan pengen tahu lebih banyak tentang instrumen investasi yang menguntungkan, yuk klik tombol subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar selalu dapat update ketika channel Andre Tuan tayang video-video terbaru. Oke, terima kasih banyak buat kamu yang udah subscribe. Pertama-tama kita bahas dulu tentang apa itu peer-to-peer lending. Jadi yang namanya peer-to-peer lending itu adalah ibaratnya bank online. Kita bisa meminjam uang dan harus bayar bunga, atau meminjamkan uang dan mendapatkan bunga. Dan aktivitas pinjam dan meminjam uang ini itu terjadi secara online, bisa melalui aplikasi ataupun melalui website. Jadi buat kamu yang pengen investasi di peer-to-peer lending, jangan coba-coba invest via WhatsApp ataupun sarana chat, karena itu adalah penipuan. Gunakanlah hanya platform resmi yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Karena yang namanya peer-to-peer lending itu juga under supervisinya OJK, dan buat kalian yang pengen invest, harusnya dana kalian akan aman karena dipantau oleh OJK. Kemudian untuk Uangmi sendiri, sebagai penyedia platform peer-to-peer lending, itu didirikan oleh perusahaan lokal yang bernama PT Intidaya Wijaya dan bekerja sama dengan Super Atom sejak tahun 2018. Lalu status dari Uangmi itu adalah legal dan bukan penipuan, karena telah mengantongi izin dari OJK dengan surat bernomor S-584/NB.213/2018 dan KEP-4/D.05/2021. Dan untuk saat ini, jumlah pengguna dari Uangmi itu udah mencapai 10 juta orang dengan total dana yang disalurkan sebesar 10,9 triliun dan ada 8 juta transaksi yang udah terjadi sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Lalu pada saat video ini dibuat, indikator TKB 90 atau tingkat keberhasilan pengembalian dana pinjaman adalah 100%. Jadi pokok dana investor dan juga imbal hasilnya itu belum pernah ada yang mengalami gagal bayar. Semua kembali beserta dengan keuntungannya. Lalu buat kamu yang tertarik untuk investasi di Uangmi, kita langsung buka aja aplikasinya untuk coba investasi bareng-bareng. Dan buat kamu yang belum download, link downloadnya udah saya taruh di kolom deskripsi. Dan kita bisa lihat di pojok kiri atas, Uangmi Lender. Nah, ini adalah mengindikasikan kita pengen jadi investor. Kalau misalkan kita klik, ada dua pilihan, switch to Uangmi, itu adalah sebagai peminjam,
Dan karena kita pengen investasi, pastikan di pojok kiri atas tulisannya adalah UAMI Lender. Berikutnya kita bisa lihat produk list yang disediakan oleh UAMI. Itu ada 4 produk dan dibedakan oleh jangka waktunya. 21 hari, 30 hari, 3 bulan, dan 4 bulan. Kita bisa lihat tingkat imbal hasilnya itu sama semua 10,5%. Nah, 10,5% ini bukan sesuai tempo ya. Misalkan kayak gini maksudnya nih. 21 hari bunganya 10,5%. Bukan berarti uang kita akan meningkat 10% dalam waktu 21 hari. Tapi ini adalah bunga per tahun. Dan kalau kita convert sesuai dengan jangka waktunya, ini adalah bunga lengkapnya. Nah, kalau kamu sudah jelas, kita tinggal pilih aja jangka waktunya. Sesuaikan dengan tujuan keuangan yang ingin kita capai. Misalnya, kita pengen liburan 3 bulan lagi. Ya pilih yang tempo 3 bulan, jangan yang 4 bulan. Nanti uangnya malah nggak jadi bisa kepakai. Oke, saya pada hari ini pilih untuk jangka waktu 4 bulan agar memaksimalkan profit. Berikutnya, kita klik yang kolom keempat, 10,5% jangka waktu 4 bulan. Berikutnya, 10,5% interest rate, dan kita bisa lihat loan details serta borrower information-nya. Jadi kita di UAMI ini tidak perlu ribet untuk memilih peminjamnya, semua udah dialokasikan secara otomatis dengan menggunakan robot dari sistem UAMI. Loan amount 1 juta, dan kita berharap bisa mendapatkan Rp1.034.520 dalam jangka waktu 4 bulan. Berikutnya, kalau kita sudah mengerti, kita klik yang Lend Now. Lalu kita bisa memasukkan berapa uang yang ingin kita pinjamkan. Starting amount-nya adalah 1 juta dan bisa meningkat per 100.000. Kita akan alokasikan sebesar 1 juta. Dan di bawahnya sudah ada expected economic benefit, berapa keuntungan yang bisa kita dapatkan, itu adalah 34.520. Misalkan kita tingkatkan jadi 1.500.000. Lalu tingkat keuntungannya akan berubah menjadi Rp51.780. Oke, saya kembalikan sesuai dengan jumlah yang ingin saya investasikan adalah 1 juta. Dan kita lihat ada pajak untuk pendana Indonesia dengan NPWP adalah sebesar 15%. Jadi pastikan kalian input NPWP ketika investasi di peer-to-peer lending. Kenapa? Kalau kita input NPWP itu pajaknya 15%. Sedangkan buat orang-orang yang tidak input NPWP, itu pajaknya 30%, 2 kali lipat, gede banget. Pastikan input NPWP kalian. Transfer out kita bisa pilih dan kita klik. Pertama ada pilihan auto allocate, artinya seluruh pokok dan juga imbal hasilnya kita putar kembali, kita gulung kembali untuk mendapatkan compounding effect. Berikutnya, principal auto allocate dan interest withdrawal. Pokoknya diinvestasikan kembali, tapi bunganya kita ambil untuk keperluan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah auto withdraw, jadi begitu masa jatuh temponya selesai, uangnya akan langsung ditransfer ke rekening kita. Saya pilih yang terakhir karena saya tidak ingin untuk uangnya menggulung ya. Dan kita bisa lihat ada confirm the cancellation of auto allocate. Nah, kita akan kehilangan peluang mendapatkan bonus 0,2% interest rate, tapi saya pilih untuk tetap merubahnya. Kenapa? Karena saya ingin selalu cek berapa sih imbal hasil yang dikasih UAMI dibandingkan dengan platform-platform peer-to-peer lending yang lain. Biasanya saya akan memasukkan dana lebih banyak kepada platform peer-to-peer lending yang memberikan keuntungan paling tinggi. Oke, kita klik confirm dulu. Kenapa saya cuma invest 1 juta? Ya karena untuk saat ini hasil yang diberikan kurang menarik dibandingkan dengan peer-to-peer lending lainnya. Selanjutnya kita klik Lend Now. Pilih bank untuk kita bisa melakukan deposit. Ada BCA, Mandiri, CIMB, Permata, atau Others. Saya pilih yang Mandiri karena uangnya kebetulan ada di Bank Mandiri. Lalu kita klik Confirm. Dan di sini diinformasikan nomor virtual account-nya. Jadi saya akan transfer dulu dan silakan tunggu sebentar. Soon after. Oke, transfer sudah berhasil dan kita coba cek platform dari UAMI. Dan kita klik kembali untuk melihat hasil investasinya. Pilih order. Dan total investasi saya di UAMI sekarang adalah 1 juta, dan dalam waktu 4 bulan saya akan terima pengembalian dana sebesar Rp1.034.520.
Di atas kalian bisa lihat bahwa saya sudah menghasilkan keuntungan sebesar Rp3.825.676 dari investasi di Uangmi selama 1,5 tahun terakhir. Oke, itulah dia caranya investasi di Uangmi peer-to-peer lending. Dan dari pengalaman tersebut kita bisa lihat bahwa untuk invest di Uangmi itu ada beberapa kelebihan. Pertama adalah prosesnya cepat dan mudah. Platformnya itu punya UI yang bagus, intuitif, dan kita bisa invest dengan gampang. Tinggal pilih tenor, masukkan deposit yang kita inginkan, transfer, lalu transaksi berhasil. Lalu kelebihan kedua, sistemnya melakukan pendanaan secara otomatis. Jadi sebagai investor kita tidak perlu repot untuk pilih peminjamnya satu persatu. Dan sistem ini mirip dengan robo-lending yang ada di Coinworks. Saya ada taruh dana sekitar 80 juta, dan reviewnya udah saya taruh di kolom deskripsi, dan ada di pojok kiri atas ini. Lalu kelebihan ketiga, TKB 90 adalah 100%. Jadi tidak ada gagal bayar, dan saya sebagai investor itu merasa aman ketika menempatkan dana di Uangmi. Nah, itu adalah 3 kelebihan dari investasi di Uangmi peer-to-peer lending. Namun di samping kelebihan tentu ada kekurangannya. Dan kekurangan dari investasi di Uangmi adalah yang pertama, tidak ada asuransi. Jadi sistem asuransinya itu dilakukan di internal Uangmi sendiri, makanya kita sebagai investor tidak ada pernah mengalami keterlambatan. Tapi mungkin kalau ada banyak peminjam yang gagal bayar, ini akan berhubungan dengan kekurangan yang kedua, di mana bunga ataupun imbal hasilnya itu makin lama makin kecil. Dulu di Uangmi, saya bisa dapat bunga sampai dengan 20% per annum. Tapi sekarang cuma ditawarin 10,5%. Jadi keuntungan investor itu makin lama makin berkurang, padahal saya pengguna lama. Harusnya kan kita ekspektasi, kalau itu pengguna lama harusnya mendapatkan keuntungan yang makin banyak. Mungkin di sini Uangmi bisa diskusi secara internal gimana caranya untuk mempertahankan keuntungan dari para investornya. Ya minimal kalau nggak bisa naik, itu minimal di taraf yang sama dengan tahun sebelumnya, 20%. Jangan malah turun, apalagi kan Uangmi menyalurkan uangnya ke kredit konsumtif. Harusnya bisa ngasih return yang bagus. Oke, mungkin segitu dulu aja pembahasan tentang investasi di Uangmi peer-to-peer lending. Next kita bahas apa nih? Komen ya. Semoga kamu suka dengan videonya, dan silakan share video ini kepada teman-temanmu yang ingin mulai investasi di Uangmi peer-to-peer lending. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!